Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saya adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka itu? Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kememun Jubair tentang hal ini. Jadi ada ahlu baiti Rasulullah, ada alu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ada ahlu baiti Rasulullah, ada alu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ya, ahlu baiti Rasulullah itu siapa? Ahlu baiti Rasulullah itu ya jadi pada ada satu riwayat Rasulullah pada satu ketika melingkupi dengan selendang, ya, beliau bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain, dan Rasulullah mengatakan hadza ahlu baiti, hadza ahlu baiti. Jadi ahlu bait Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada alu Muhammad. Menurut Kememun Jubair, alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim. Itu semuanya alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini alu Muhammad. Ya tentu saja yang mukmin, ya. Abu Lahab enggak termasuk, ya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu alu Muhammad. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan. Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya, itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali karramallahu wajhan, dzurriyyatu
Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya zuriyatul Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ini semuanya zuriyatul Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatur Rasulullah semua gitu. Insya Allah dzurriyyatur Rasulullah semua gitu. Insya Allah dzurriyyatur Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan, yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini, perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah, orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki, sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur semua. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah, ini yang semuanya berhak disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah SAW. Nah, ini yang semuanya berhak disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur tidak karu-karuan. Ya makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini. Kemudian ada itratu Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda ataraktu lakum pokoknya aku meninggalkanmu dua hal, ya idza tamassaktum bima lam tadillu. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati. Rasulullah, kitabullah wa itrati. Kitabullah Quran wa itrati, dan itrahku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini sampai itu alim terus, gitu. Nggak ada yang goblok, alim terus, gitu. Nggak ada yang goblok, itu namanya itrah gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itrah namanya. Yang dipegang itu yang itrah ini, yang alim terus dari generasi ke generasi.